Mulai aja ya. Jadi listrik statis ini adalah listrik yang sementara gitu, listrik yang terjadi sementara. Tapi kita nggak bicara soal itu ya. Ini kan contohnya kayak petir gitu-gitu ya. Kita langsung aja ya ke materi-materinya. Itu yang pertama bakalan belajar tentang gaya kolom. Di sekolah ada belajar gaya kolom belum? Sama Pak Toha apa? Baru muatan listrik aja? Iya. Kayak gini ya, yang kayak gini. Dia baru jelasin rumus. Rumus yang ini. Yang mana kak? Nggak nampak. Ini loh, nge-freeze. Iya, nge-freeze. Really? Ini masih nge-freeze? Masih kak. Tunggu. Apakah Ini masih nge-freeze? masih? Kalau ini Enggak kak. Enggak lagi. nih ya, ini rumus ini maksudnya. Ya kak, yang itu. Ya ini namanya gaya kolom. Udah dong berarti. Itu namanya gaya kolom. Jadi kan muatan listrik tuh ada yang positif, ada yang negatif. Kalau misalnya sejenis tolak menolak, pokoknya itu kan udah tau lah ya. Kalau berbeda jenis dia tarik menarik gini. Nih contohnya. Ini artinya tarik menarik nih arahnya. Jadi dia yang negatif mau ke sini, yang positif mau berlawanan gini ya. Maksudnya saling tarik gitu. Nah, kalau yang ini sih yang berlawanan maksudnya. Ini tolak gimana sih? Ini tolak menolak, jadi kayak dia berlawanan gitu. Kalau yang sejenis, ini kan negatif sama negatif, positif sama positif juga gitu. Jadi ini ada dua F21, F12 gitu kan. Istilahnya gaya yang bekerja pada muatan ini, arahnya ke sini gitu. Gitu ya. Kemudian rumus yang ini kan waktu SMP kelas 9 udah pernah. Kakiku retak-retak gitu ya kalau nggak salah. K Q1 Q2 per R kuadrat dah gitu ya. K-nya ketetapan yang biasa 9 kali 10 pangkat 9. Terus kalau nggak diketahui kamu harus tahu sendiri itu. Terus Q itu muatan, satuannya kolom. Nanti kalau ada satuannya pakai mikro itu kali 10 pangkat min 6. Nanti kak kasih tahu ya. Kalau NM itu 10 pangkat min 9 gitu ya. Kan sebenarnya udah pernah belajar, cuman mengingat kembali. Terus kalau R itu jarak, harus dalam meter gitu. F itu gaya, satuannya Newton. Kemudian ada istilah permitivitas ruang hampa ini juga tetapan E0. Yang mana dia kalau sebenarnya K itu nilai K yang tadi 9 kali 10 pangkat 9 itu didapat dari 1/4 dikali Pi dikali N0. Pi nya itu 3,14. Coba aja hitung-hitung itu pasti dapat 9 gitu. Nah ini maksud kakak tadi, satu kolom itu 10 pangkat 6 mikrokolom. Jadi kalau dari mikro ke kolom min 6 gitu ya. Ya yang start kolom ini jarang dipakai sih. Nih, gak tahu kenapa Pak Toha tambahin aja ya mungkin. Terus ada E sama dengan epsilon ya. Epsilon ini sama dengan ER dikali E0. ER itu relatif, jadi nanti kalau ada bahannya apa kayak gitu. Tapi jarang sih soal yang kayak gini. Jarang nih. Ya. Kemudian ada nah ini rumusnya karena kan tadi sebenarnya K, ini kan K sama aja kayak K. Kalau di soal-soal umum ada, tapi kayaknya di soal-soal Pak Toha jarang. Kemudian ada
kita masuk yang namanya kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu dilambangkan sama E. Nih, E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi bedanya tadi kalau misalnya si F itu Q-nya ada 2 tuh di atas. Tapi ini kan tadi F nih, F itu Q-nya ada 2 karena dibagi Q. Kan dibagi Q nih kalau E. Makanya Q-nya tinggal 1, kayak kecoret gitu. Kok nggak bisa join ini ya? Nah, abis itu sampai mana tadi? Ya, makanya E itu sama dengan F per Q. Nah, kalau F itu ya Q kali E. Kalau Q ya F per E. Kan itu bolak-balik aja ya. Kemudian kuat medan listrik merupakan besaran vektor ya. Jadi ada arahnya. Dia satuannya itu Newton per kolom nih, N per C. Jika yang menimbulkan kuat medan listrik itu lebih dari satu muatan listrik, maka kuat medan listrik pada suatu titik ditentukan dengan cara memadu vektor-vektor kuat medannya. Jadi bisa lebih dari satu gitu. Kemudian ini ada yang khusus itu pada bola konduktor. Sorry, kakak ini jelasin sekilas dulu ya semuanya sebelum kita masuk ke soal. Atau mau satu materi satu soal? Lebih masuk mana? Satu materi satu soal, Kak. Gitu aja. Dia ini ada berapa? F, E. Ya kadang soalnya langsung dicampur-campur juga gitu makanya. Jadi dia gini, secara garis besar aja ya. Halo, kenapa? Ngomong. Jadi dia ada F, ada E. Rumusnya. Tunggu bentar. Mana ya? Kayak ini. Dia tuh ada F, ada E, ada wait. Bentar. Oh. Jadi dia tuh rumus utamanya tuh nanti dia ada F. Ya kan F itu gaya, terus ada E, terus ada V, terus ada EP. Jadi kalau F itu gaya, jadi kayak gini, lihat ya. Beda dikit doang. Kalau F itu K Q1 Q2 per R kuadrat ini kan. Jadi dia lengkap tuh, Q yang di atas ada 2, R-nya ada 2 juga. Kalau E itu K Q per R kuadrat, hilang Q-nya. Kalau misalnya si V itu semuanya 1. K Q per R. Nah, ini namanya potensial listrik. Potensial listrik. Satuannya itu volt. Gini. Kalau EP itu energi potensial. Nah, beda ya. Yang satu potensial listrik, yang satu energi potensial, dan itu beda. Kalau ini dia yang di atasnya itu yang ada 2. Jadi dia Q per R dikali Q besar kayak gitu. Intinya satuannya kolom juga, dia kayak acuannya gitu. Jadi di atas Q-nya ada 2. Satuannya kolom juga. Cuman per R aja gitu. Ya kan, beda semua kan. Nah, dari sini kan ini hubungan ini berdua bisa F sama dengan E dikali Q. Gitu. Jadi E sama dengan F per Q. Gitu. Gitu juga sama yang ini. EP itu sama dengan V potensial listrik ya, dikali Q. Nah, ya kan. Jadi kalau V potensial listrik ya EP per Q kayak gitu.
Gini ya, ini secara umumnya kayak gitu. Ini doang sih rumusnya gitu. Terus kita coba ke contoh soalnya. Bentar. Kalau mau buka sendiri bisa di sini. Nih contohnya ini ya, kayak gini. Ini kita lihat contoh soalnya dulu sebelum buat. Oh ya, tadi kan kakak bilang EP ya. Nah ini di sini dia W. Jadi ada yang tulis EP, ada yang W, sama aja ya. W. Oh, enggak, beda-beda. Kan nah ini W itu sebenarnya delta EP, mana ya EP-nya? Ini EP tadi kan. EP itu energi potensial, V itu potensial listrik. Nah ini W lain lagi dia. Energi ya, W itu energi, delta EP. Perubahan energi potensial jadi. Ini. Ya. Oke, kita ke sini dulu gini. Contohnya, berapa gaya listrik yang bekerja pada elektron hidrogen oleh proton proton itu inti atomnya hidrogen. Nah, itu dia sebenarnya punya apa sih namanya? Apa ini namanya? Muatan listriknya tuh memang udah segini gitu. Makanya ini nggak diketahui kan di soal. Ini contoh doang ya. Jadi kalau kadang-kadang kamu ada nemu soal yang tentang proton atau elektron dan nggak diketahui berapa besar muatannya, itu tuh kalau proton positif 1,6, kalau elektron atau ya elektron yang negatif itu ya berarti negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 gini. Satuannya coulomb. Nah ini jaraknya itu R kayak biasa. Terus karena dia tanyanya gaya, yaudah pakai rumus gaya K Q1 Q2 per R kuadrat. Terus tinggal dikali-kali deh dapat jawabannya kayak gitu. Kemudian apa ya mau bilang tadi, kalau misalnya muatan atom berapa gaya yang bekerja pada elektron hidrogen oleh proton inti atom. Ya enggak, ini aja sih dulu. Nah kayak gitu. Kalau sampai sini ngerti gak? Oh ya, ini yang mau kak bilang. Jadi positif sama negatif itu hanya mau nunjukin apa namanya, arahnya aja gitu. Maksudnya dia berarti ini nanti jawabannya tuh gayanya saling tali menarik atau tolak menolak nih kalau yang nomor 1. Menarik. Ya karena beda muat tanda gitu doang, kayak gitu tandanya itu. Makanya di itu sini yang nggak buat. Ya. 1,6 itu dapat dari mana ya kak? Atau emang Q-nya segitu? Ya tadi kan kakak mention bahwa itu memang alami si muatan nilai apa sih, muatan listriknya elektron maupun proton dari hidrogen itu segini gitu. Harusnya diketahui. Emang 1,6 ya? Ya, selalu. Atau diketahui? Enggak, itu tuh kayak common gitu loh. Oh, oke. Kalau nggak diketahui, kalau nggak di-mention di soal, kita harus udah tahu sendiri gitu. Tapi Konstanta juga ya? ya semacam ya itu kayak gitu. Semacam itu. Makanya di sini nggak di-mention kan. Nah, kalau yang nomor 2 misalkan dua muatan listrik yang terpisah. Tunggu bentar. Tadi udah lihat belum sih? Misalkan dua muatan listrik yang terpisah sejauh 10 cm mengalami gaya tarik-menarik 12 Newton. Berapakah gaya tarik-menarik antara keduanya ketika terpisah sejauh 5 cm? Nah, jadi di sini kan yang berubah apanya? Ini kan rumusnya ini nih. K Q1 Q2 R. Yang berubah apanya? Jaraknya dong. Berarti apanya yang berubah? 5 cm. Ya, R-nya ya yang berubah ya. Iya. Dari 10 jadi 5. Nah, dari 10 jadi 5 itu dia jaraknya berarti lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Diperkecil setengah kalinya kan? Kak, itu soalnya bisa scroll ke atas lagi nggak? Soalnya ketutupan mat lovernya. Oke, ini.
Naik Kakak lagi. nggak mau nutupin ini penyelesaian. Oh. Kalau ya, segini udah kelihatan. kelihatan. Udah kak. Sebenarnya nggak masalah sih. Kemudian tadi mau bilang apa ya kak? Jadi ini misalkan jadi dari 10, kalau soalnya kayak gini sebenarnya itu udah deh lihat aja. Jadi rumus cepatnya tuh kayak gini. Lihat ya. Jadinya F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Karena kayak gini, bentar kak mau tadi kemana ya? Ini ya. Kok dia ulang terus ya? Bentar. Oh enggak ulang. Jadi kalau misalnya seperti yang kemarin tadi, kalau di soal fisika dia kan kayak perbandingan gitu loh. Kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ini. Nah ketika yang semuanya itu konstan, ini konstan ya, nggak berubah. Jadi dia tuh perbandingannya F sama dengan 1 per R kuadrat gini. Jadi kan ini F sama R kuadrat ini berbanding lurus atau terbalik? Terbalik dan kuadrat, ada kuadratnya, sehingga perbandingannya tuh jadi gini. Suara kakak kecil. Kalau F1 banding F2, coba gedein volumenya. F1 banding F2 banding, per itu banding ya. Itu ini dibalik nih R kan ini berbanding terbalik. Jadi R2 yang di atas, R1 yang di bawah. Nah, dia dikuadratin kayak gini. Boleh juga dia gini, F1 per F2 sama dengan R2 per R1 sama aja gini. Nah, ini jadi rumusnya tuh kayak gini. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Enggak. Yang lain? Jadi kan kalau misalnya nih contoh soalnya ya. Jadi kalau misalnya dibilang gayanya tuh pertama gayanya itu 7 Newton. Ketika jaraknya itu 5 cm dia bilang. Nah, kalau misalnya jaraknya dirubah jadi 10 cm, berarti kan ada cara cepat sebenarnya. Kalau cara lamanya kan kayak gini kan, berarti tinggal masukin aja kan 7 per F2 sama dengan R2 per R1 ya, kebalik 10 per 5 kuadrat kayak gini. Jadinya 7 per F2 sama dengan 10, ini bagiin dulu, 10 bagi 5 2, dikuadratin 4. Nah ini kan tukar tempat nih, kalau kayak gini tuh tukar tempat dia, F2 nya ke sini, 4 nya ke bawah, kayak penyebut ini. Jadi F2 nya 1,75 Newton gitu. Jadi kalau misalnya logikanya aja, kalau misalnya suatu gaya yang bekerja pada muatan itu pertamanya nih jaraknya misalnya 5 cm itu 7 Newton. Ketika dijauhin, kira-kira gayanya lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Gayanya ketika dijauhin gayanya akan jadi lebih kecil. Logikanya. Ini juga kan ini berbanding terbalik. Jadi semakin besar yang bawah ini semakin kecil dong dia. Gitu juga sebaliknya. Kalau dia semakin kecil, ininya semakin besar. Nah, ini kalau makin deket ya gaya yang bekerja akan lebih besar lagi gitu, guys. Logikanya. Iya kan? Jadi kalau misalnya cara cepat itu kan di soal yang sebelumnya di soal yang sebelumnya F-nya itu 12 Newton. Nah, R pertamanya itu dia 5 cm. Kemudian R2-nya itu menjadi 10 cm. Berarti kan 2 kali, nah 2 kalinya. Nah, kamu kuadratin aja, 2 kali itu kuadratin kan 4. Karena dia 2 kali, ini kebalik.
Tapi tadi soalnya dia kan terbalik ya. Contoh, misalnya contohnya gini, ini bukan contoh yang tadi ya. Misalnya dia, tapi kakak buat sesuai aja deh. Coba lihat, tadi kan dia ini, nggak bisa buka dua-dua ya. Ini lihat, tadi kan dia dari 10 ke 5 cm gitu. Jadi sebenarnya 10 bagi kan 10 ke 5 itu kan setengahnya gitu ya. Jadi kayak setengah dikuadratin kan berapa? 1/4. Kita balik gitu. Ngerti nggak sih? Tunggu gini bentar. Maksudnya gini loh, misalnya nih contoh ya, kalau soal yang barusan. Kan ini Steven masih ingat kan? Pertama dia 10 cm, dia 5 cm. Berarti kan ibaratnya R2-nya itu 2 kali R1 gini. Nah, ini caranya kamu kuadratin aja dia. Sorry ya, kebalik. R2-nya itu setengah kali R1 karena kan 5 itu lebih kecil dari 10. Gitu ya. Kan dia sebenarnya kayak gini, R1 per R2 sama dengan 10 per 5. Berarti kan R1 per R2 sama dengan 2 per 1. Nah, lagi-lagi ini R2-nya tukar tempat gitu. Ini kan kali silang R1 sama dengan 2R2. Berarti R2 sama dengan 1 per 2 R1. Gini maksudnya Kak. Nah, kalau dia setengah kalinya, berarti dia kamu kuadratin aja. Kuadratin kan 1/4, tapi dibalik jadi 4. 4F1 kayak gitu. Makanya jawabannya tadi langsung 48 Newton gitu. Ngerti nggak guys kalian? Kurang? Kalau kurang nggak jelasin ulang. Bisa jelasin ulang nggak, Kak? Masih kurang paham. Maksudnya kayak gini. Jadi misalnya nih diketahui F gaya pertamanya. Misalnya ngarang, misalnya 20 Newton dibilang. Dengan jaraknya itu dengan jarak tertentu gitu, dia nggak mention berapa jaraknya, cuman dia bilang berapakah gayanya sekarang kalau jaraknya diubah menjadi 3 kalinya gitu, 3 kali yang pertama ya. Berarti jaraknya jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau jaraknya lebih besar, berarti si gayanya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil kan? Jadi langsung kayak gini guys, kalau misalnya 3 kalinya, berarti kamu langsung 1/3 dikuadratin kayak gitu. Dikali F yang pertama. Jadi 1/9 kali 27. Berarti jadi 3 Newton kayak gitu. Tapi sebaliknya, misalnya R-nya itu berubah, R-nya itu justru dibilang jadi 2 kalinya. R2-nya itu 2 kali R1. Sorry. Bukan 2 kali, setengah kali maksudnya. Setengah kali R1. Nah, ini sama juga. Kamu kuadratin. Ini kan dikuadratin, tapi dibalik gitu. Jangan setengah kuadrat. Ini kan kalau tadi kan 3 jadi 1/3 kan. Kalau setengah jadinya dia 2 aja gitu. Dikali F yang 1. Jadinya 4 kali 27. Berarti jadi 108 Newton. Gitu. Itu kalau mau cepat. Tapi kalau ya kalau kamu lupaan ya udah pakai rumus kayak gini aja, aman sih. F1, F2. Balik R2, R1 kuadrat. Gitu. Terus misalnya tadi contoh yang pertama F1-nya 27, F2-nya kan kita nggak tahu ya. Terus R2-nya tadi 3 kali nih yang ini. 3 kali R1 kita ganti gini. 3 R1, R1-nya tetap R1. Terus ini kan ada R1-nya sama coret-coret. Terus 27 per F2 sama dengan ini dikuadratin jadi 9. Terus nih mereka lagi-lagi tukar tempat nih. Kalau ada kayak gini kamu tukar tempat aja sih. F2-nya ke atas, 9-nya ke bawah. Nah, dapatnya sama kan? 3 Newton juga.
Gitu, ngerti nggak? Paham nggak? Ada pertanyaan. Soal yang kayak gini juga sering keluar. Paham, Kak. Oke. Kalau gitu, lanjut ke contoh berikutnya. Mana ini? Kok nggak bisa ya? Kalian nge-freeze nggak? Ya elah. Nggak tahu, agaknya stop sharing. Iya. Udah dari tadi? Enggak, baru sekarang. Oh. Mana sih dia? Oh, ini dia. Di nomor ini, kalau ini udah kelihatan. Udah. Nah, yang nomor 3. Nah, ini kan langsung dia kayak nomor 3 kan. Nomor 3 ini dia yang tadi yang belum jelasin. Kalau nomor 4 juga belum. Nomor 5 ini jarang. Nomor 5 ini jarang dipakai sih, guys. Tapi ini gimana ya kakak jelasinnya? Ini aja deh dulu yang nomor 1 nih. Steven masih ada yang kamu udah pernah buat? Masih. Ya, berarti udah tahu dong. Ya udah deh, kalau yang lain kan ini coba lihat soal nomor 1. Pada titik-titik sudut dari sebuah, kalau nggak lihat kertas itu Steven masih ingat nggak? Pada titik-titik sudut dari sebuah segitiga sama sisi. Ini soalnya begitu contoh langsung agak susah ya latihannya, guys. Nih coba ya perhatikan ya. Pada titik-titik sudut dari sebuah segitiga sama sisi ditempatkan muatan-muatan listrik sebesar Q1 ya. Jadi ada Q1, Q2 sama Q3 masing-masing dia. Nah, ini tandanya nih krusial, lihat ya. Positif 1 mikrokolom, positif 2 mikrokolom, negatif 3 mikrokolom. Panjang sisi segitiga tersebut 30 cm. Besarnya gaya yang bekerja pada muatan kedua adalah muatan kedua. Di mana ya? Kakak stop sharing screen, Kak. Ya, soalnya ganti Windows ini. Udah. Udah. Nah, jadi tunggu. Nah, ini kalau misalnya tadi apa ya mau bilang? Oh ya, soalnya itu kayak gini guys, coba perhatikan ya. Nomor 1. Dia tuh ada segitiga sama sisi. Kayak gini. Kurang lebih ayo. Bentar ya. Jadi misalnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini ada segitiga sama sisi ya. Terus ada muatan di sini, jadi ada Q1, Q2, Q3. Tadi Q1 positif 1 kan. Kalau Q2 negatif berapa? Tunggu ya. Kakak lihat di ini aja. Karena kalau bolak-balik nanti nge-crash. Catat dulu nanti nggak apa-apa sih. Jadi pada titik-titik sudut Q1 plus 1, Q2 plus 2. Nah, ini plus 2. Terus Q3 nya itu negatif 3. Negatif 3. Semuanya mikrokolom ya. Mikrokolom kayak gini. Mikrokolom gini. Semuanya mikrokolom. Terus dia bilang nih panjangnya itu 30 cm itu 0,3 meter ya. Kita langsung buat ke sini. Sama semua dia.
Terus, nah dia nanyanya di di muatan kedua di sini. Nah, pertama-tama gini caranya. Kita cari dulu F1. Ini kan dia si 2 sama 1, itu kan dia F21. F21 itu arahnya kemana? Positif sama positif, tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Tolak menolak berarti arahnya kemana? Ke sini atau ke dalam atau keluar? Tebak. Keluar. Keluar ke sini dia, karena dia kan ditolak. Nih. Gitu. Nah, ini jadi F21 gitu. Kalau si muatan kedua sama muatan ketiga sejenis atau berlawanan? Berlawanan. Kalau berlawanan, Tarik menarik. tarik menarik berarti dia ke dalam atau keluar? Dalam. Ke dalam. Jadi ke dalamnya tuh ke sini, ke arah si mereka. Jadi kan si Q3-nya ke sini gitu. Tapi kan kita nggak nanya Q3, makanya kita fokusnya ke di muatan F2-nya ini gitu. Jadi ini adalah F23-nya, arahnya ke situ. F21-nya ini gitu. Sehingga kalau kita gambar ulang nih, yang hitam itu adalah hasil resultan vektornya. Ini tiba-tiba vektor ya. Nah, ini tuh F21. Nah, yang ini tuh F23 gitu. Dia membentuk sudut. Jadi kalau misalnya yang biasa, ini kan udah agak lebih canggih ya soalnya. Kalau yang soal lebih sederhananya tuh kayak gini guys biasanya. Lurus dia, misalnya ini Q1, ini Q2. Nanti dia kayak gini. Jaraknya berapa gitu kan. Terus nanti kalau di sini positif, di sini negatif. Ya nggak ada hubungannya, karena kan pasti dia nggak membentuk sudut gitu. Makanya dia nggak masalah arahnya kemana gitu. Itu cuman tinggal tarik menarik atau tolak menolak, dan dia cuman 2 kan muatannya. Atau paling-paling nanti dia ada 3 muatan nanti di sini gini. Ada muatan ketiga negatif juga. Nah, nanti kita lihat tergantung tuh muatan sama jaraknya nanti. Misalnya nih Q3 sama Q1, min sama min berarti kan dia tolak menolak atau tarik menarik? Halo? Apakah Berarti kalau misalnya negatif sama negatif, tarik menarik? tolak Hah? tolak dong. Oh ya, tolak. Ya, berarti ini F3, judulnya F31 kayak gitu tulisnya. Arahnya ke sini. Nah, gimana kalau yang ketiga sama yang kedua ini? Arahnya kemana? Tarik menarik arahnya ke sini juga kan? Ke sini juga F32. Jadi nanti totalnya tinggal tambahin doang gitu guys. Kayak vektor sebenarnya. Nah, tetapi ketika dia membentuk sudut, misalnya kayak gini. Nah, kan dia membentuk sudut. Nah, ini jadi ada rumusnya itu ini F resultan. Resultan gayanya itu ada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta gitu. Ya kan? Tunggu, siapa ya namanya? Siapa sih namanya? Bentar. Nah, habis itu berarti kalau yang ini gimana? Ini pertama-tama kita harus pakai rumus. Kita tentukan dulu sudut yang terbentuk berapa. Ini anyway kalau segitiga sama sisi sudutnya berapa? 60. Ya, 60. 60 kan. Jadi kalau di sini 60 berarti ini berapa? 120.
Ya, karena apa tahu kan? Karena ini kan lurus. Totalnya kan 180. Karena dia lurus. Karena 180 dikurang 60, 120, makanya ini 120. Oh, Gitu. oh ya. Ya kan? Jadi rumusnya kayak gitu ya. Kemudian kita tinggal masukin rumusnya, itu berarti F resultan yang terjadi di nomor 2 itu adalah akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 dikali F2. Ini kayak susah ya, padahal enggak sesusah itu sih guys sebenarnya. Dikali cos theta gitu. Tetapi pertama-tama tentu saja kamu ini nanti kamu cari ya gini. Pertama-tama kamu harus cari dulu F21-nya itu gimana cara nyarinya. Rumus F tadi bagaimana? Kali Q1 Ya. kali Q2 kuadrat. Ya tinggal masukin K kali Q1. Q1-nya itu Q yang ini kan dia 2 sama 1. Jadi pakai Q yang kedua. Q yang kedua itu 2 tadi ya. 2 mikrokolom. Mikro jadi 10 pangkat min 6. Dikali lagi Q yang pertama. Yang pertama itu 1 mikrokolom. Jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Per R-nya dikuadratin. Jadi R-nya tadi kan R-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kalau R kuadratnya berarti langsung aja ya, karena nggak mau nulis 2 kali di sini ya. R kuadratnya berarti berapa? Kuadratin aja, 3 kuadrat 9. Min 2 gini. Karena pangkat kalau di pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali gitu. Jadi min 1 kali 2 min 2. So ini tinggal tulis 9 kali 10 pangkat min 2 gini. Nah, udah gitu tinggal coret-coret yang sama kayak biasa gini-gini. Nah, ini kan berarti 2 kali ini kan 9 kurang 6 3. 3 kurang 6 min 3. Min 3 kan dia min 3 per itu kan kurang, ketemu min tambah 2 jadi min 1. Gini. Berarti 0,2 Newton. F21-nya. Nah, coba cari F23-nya. Kakak cari aja. F23-nya berarti kan F23 ya, kok hilang sih? F23-nya berarti K berapa sih? 9, sorry. K Q1, Q1-nya tadi 2 ya. Q3-nya itu 3. R-nya sama tadi, jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Habis jorok banget. Habis itu baru berapa nih? Coret. Jadinya 6 kali 10 pangkat sama kayak tadi lagi ya, min 1. Jadinya 0,6 Newton. Nah, udah dapat, kita tinggal masukin tuh. Jadinya tadi 0,2 ya, 0,2 dikuadratin jadi 0,2 dikuadratin 0, berapa sih? 0,04. 0,6 dikuadratin jadi 0,36. Terus 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos 120. Ada yang tahu, kemarin kita baru belajar. Kuadran 2. Negatif setengah. Ya, karena kan sama aja kayak negatif cos 60 ya. Jadi ini negatif setengah. Lalu ini coret sama dia coret. Ini ke sini ya. Jadinya 0,04 tambah 0,36 itu 0,4 kan. Terus ini kan plus ketemu min jadi min. Min 0,2 dikali 0,6 itu 2 kali 6 kan 12. Komanya ada 2 jadi 0,12. Ini sama ya kayak 0,40 kurang 12 itu 0,28. Nah, 28 itu didapat dari
4 kali 7 per 100 gini kan. Jadi akar 4 2, akar 100 10, akar 7 nggak ada, cari. Jadi jawabannya 0,2 akar 7. Jadi akar 7 kalau kita cari pakai kalkulator, tunggu ya, kakak ambil kalkulator. Akar 7 mana sih? Berapa? Ada yang pakai kalkulator nggak? Akar 7, jadi akar mana sih dia? Akar 7 sama dengan 2,645 sekian. Terus kita kali sama 0,2. Jawabannya adalah 0, 53. ya 0,529 sekian. Jadi kita bulatin jadi 0,53. Dan ada nggak jawabannya? Si. Ya ada kan jawabannya. Coba cek di PDF, buka aja sendiri-sendiri guys. Yang tadi kakak kasih di grup. Nah ada kan jawabannya yang C gitu. Gimana, susah nggak? Lumayan kak. Ya. Gitu guys. Coba ada yang mau ditanyain nggak? Ini kalau soal kuis itu kan, kalau kuisnya sama kayak tahun-tahun lalu ada masuk nih satu soal kayak gini persis. Sorry. Coba di mananya bagian bingung? Di semuanya ya bingung ya? Nggak apa-apa, ada yang mau nanya? Iya. Bingung semuanya. Yang lain bingung juga? Saya paham kak. Ya kalau yang lain? Pertama kan gini guys, pertama kan ada segitiga, kamu gambar dulu segitiga. Pas udah gambar segitiga kan ada dibilang Q1, Q2, Q3. Nah jadi kita buat dulu gaya yang terjadi, karena permintaannya ada di yang kedua kan. Karena ada yang di muatan kedua, kayak kita lihat kalau muatan 2 ini positif sama, nah lihat, kita lihat nih mereka berdua, 2 sama 1 tuh kan tolak menolak, makanya dia keluar gini arahnya. Si Q1 ke sini gini, F12 ke sini, F21 ke sini gitu. Kemudian kalau yang dia sama dia kan beda, jadi tarik menarik ke sini. Nah kita fokus sama gaya yang terjadi di Q2 ini gini. Jadi ceritanya akan beda lagi kalau yang ditanya bukan di muatan 2, misalnya yang ditanya di muatan ketiga nih misalnya, itu nanti dia bakalan kayak gini guys. Kan Q3 sama Q1 tarik menarik kan, berarti kan dia ke dalam ya kan. Ini ilustrasi ya, kalau misalnya yang ditanya di Q3 itu nanti F31 nya itu ke dalam kayak ini. Begini F, nah ini dia F31, terus kalau F32 juga ke dalam, kayak gini. Nah jadi akhirnya sudut yang terbentuk berapa? 60 ya? Ya benar. Dah, habis itu tinggal masukin pakai rumus yang ini, cos 60. Terus kamu harus cari dulu F3-nya. Gini kan ada tulisannya nih F31. Nah, tinggal masukin rumus ini. Ini kan kalau F21 berarti ini rumus K, Q2, Q1 per R kuadrat tetap gitu. Ya kan? Ngetik. Gampang kan? Not that hard. Itu 2 kali 10 min 6-nya dari mana, Kak? 2 kali 10 min. Karena kan dia mikro. Oh. Makanya dia ada 10 min 6.
gitu. Q itu Q2-nya, F2-nya ya? Ya ini kan apa Q ya, ini kan Q1 Q2, ini kan dia F21 berarti pakai Q2 sama Q1. Q2 kan ini nih 2, cuman tadi kan memang nggak tulis mikronya, mikro kolom, ini mikro kolom. Jadi nilai negatif positifnya tuh cuman untuk nentuin arahnya gitu ya. Oke Kak. Kayak gitu. Nah jadi nanti kalau udah sampai sini nggak ada apa gitu. Kemudian kalau soal yang selanjutnya, nah ini gampang kan. Jadi yang soal selanjutnya nomor 2, di nomor 2 itu dibilang kayak gini, 2 buah benda bermuatan listrik plus Q1 dan Q2 berjarak 12 cm satu sama lain. Jika kuat medan, nah ini udah kuat medan listrik guys. Bapaknya langsung loncat-loncat kayak gitu sih. Ini kan PDF-nya dari bapaknya ya, anyway. Jadi misalnya kayak gini contohnya, ada Q1 plus, kan dia bilang plus, Q2 plus ini. Kemudian jaraknya itu 12 cm. Nah, jika kuat medan listrik pada jarak 4 cm dari Q1 sama dengan 0. Jadi di sini. Di sini 4 cm berarti sebelah sini berapa cm? Guys. Berapa? 8. Ya, karena kan 12 semuanya. Nah, di sini tuh ada muatan ketiga. Gimana sih dia bilang? Oh, di sini di titik ini, ketika di titik ini tuh 0 kuat medan listriknya. Sehingga berapakah perbandingan Q1 sama Q2? Kan kita nggak tahu nih Q1 sama Q2 berapa. Jadi kan kayak gini nih, coba ya dengerin kakak. Jadi ketika muatannya itu misalnya di sini itu beda gitu. Jadi misalnya di sini kita anggap aja muatan titik. Kalau energi listrik itu kalau kuat medan listrik itu dia tuh nggak ada muatan. Jadi misalnya ini ada muatan nih. Ini ada muatan listrik di sini. Nah, nanti di titik ini kuatnya berapa, di titik ini. Di titik ini kuatnya berapa. Jadi kalau misalnya misalnya di sini ada Q1, Q2, Q3 kayak gitu. Nah, jadi di sini misalnya di titik ini dia akan dipengaruhi oleh medan muatan yang ini, muatan yang ini, muatan yang ini kayak gitu. Semacam itu, guys, semacam itu. Jadi misalnya kayak gini ya, contohnya di sini di titik ini sama si Q1 ini pasti kan dia tuh mereka tuh harus sama nih guys untuk jadi 0. Kok bisa gitu? Nah gini, kalau misalnya kamu anggaplah titik itu positif, berarti kalau positif ketemu positif kan dia ke kanan kan, ini kan. Nah positif si titik ini terhadap muatan yang sebelah kanan ini juga sejenis, jadinya dia ke sini. Nah, sehingga kuat medan yang terjadi di sini ya ditambahin, karena berlawanan dikurangin gitu guys. Maksudnya ditotalin, karena berlawanan dikurang. Jadi misalnya ini E1 ini E2. Jadi totalnya itu E1 kurang E2 gitu. Tergantung siapa yang lebih besar arahnya. Misalnya lebih besar di sini, oh berarti dia ke kanan gitu. Ntar supaya nggak makin bingung. Nah itu tunggu. Jadi dia harus positif, harus sejenis supaya bisa 0. Jadi kalau misalnya contoh ya kakak, contoh. Misalnya di sini positif, di sini negatif. Terus kita taruhlah kuat ada titik di sini. Kalau kita bilang dia positif sama positif berarti dia kan ke arah sini. Terus positif sama negatif ya ke arah sini juga. Berarti ini pasti ditambah E1 sama E2-nya, sehingga nggak mungkin jadi 0 guys, ya kan. Maka dari itu untuk jadi 0 itu harus sejenis pertama-tama.
Nah, oke, sekarang langsung ke praktikalnya aja ya, cara ngerjain soal kayak nomor 2. Kalau mau lihat silakan di PDF-nya. Gini, dua buah benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak 12 cm satu sama lain. Jika kuat medan listrik pada jarak 4 cm dari Q1, ini kan 4 cm dari Q1, dan apa sih sama dengan 0, maka perbandingan Q1 dan Q2 adalah gimana caranya? Caranya kayak gini. Pertama-tama, jadi kan E1 kurang E2 sama dengan 0. Berarti E1 sama dengan E2. Gini kan. Rumus E tadi ada yang ingat nggak? Rumus E. K Q per R kuadrat. Q-nya 1 kan? Nah, ini jadi ini Q1, ini Q2 per R kuadrat. Ada K-nya. Jadi yang sama yang mana? K. Coret K-nya gitu, guys. Kemudian kamu tinggal masukin Q1, kan kita nggak tahu ya Q1-nya berapa ya. Tulis Q1. R1-nya itu kan ini kan senti nih, nggak usah jadiin meter karena dia perbandingan kayak gini, nggak usah di convert. Yang penting dia sama-sama senti atau sama-sama meter. So ini 4-nya jangan lupa dikuadratin. Sama dengan Q2 per 8 kuadrat kayak gini. Ya kan, habis itu kan kita mau perbandingan nih. Ini langsung tukar tempat juga bisa, guys. Ini yang kayak kakak bilang tadi ini. Swipe langsung, jadi Q1 banding Q2 sama dengan 4 kuadrat banding 8 kuadrat. Nah, habis itu ini cara ngerjain gampang ya. Kalau mau kuadratin duluan boleh juga sih, sama aja. Jadi Q1 banding Q2 sama dengan, ini kan dia 4/8, ini jadinya 4/8 kayak gini. Nah, boleh. Habis itu kita sederhanain dulu. 4/8 disederhanain jadi 1/2 ya. Baru dikuadratin, jadinya Q1 per Q2 sama dengan 1 banding 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Gampang kan untuk yang nomor 2-nya? Mostly soal-soalnya tuh kayak gitu. Nanti dia ada gaya lah, kuat medan lah, gitu ya. Kemarin tuh Steven nggak suruh buat yang nomor berapa ya? Mana ya? Yang kuit atau yang PPT oh. Enggak, yang kakak belum periksa. Maksudnya yang kakak belum periksa. Oh, itu kamu buat matematika ya? Lupa kakak. Kakak kirain kakak pernah suruh kamu buat fisika, tapi kakak belum periksa. Anyways, nomor 2 ini mau ditanyain nggak? Coba. Enggak sih kak, paham. Gampang ya. Kemudian ini guys, mau coba buat gimana ya? Kalian mau nyoba buat atau nanti aja? Ada soal kuis tahun lalu. Nah, ini lihat nih, kuisnya tuh campur kayak gini. Coba ya, lihat di WA kakak kirim. Tuh, yang nomor 1 mirip sama segitiga yang tadi kan. Terus yang nomor 2, itu, nah yang nomor 2 ini baru yang masih yang lebih gampangannya. Nomor 2-nya. Di mana ya? Apa ya namanya, lupa. Kalau kertas-kertas itu di mana ya? Apa ya namanya?
Fisika, Bu. Belum pernah dikasih soal ya, guys ya? Belum, Kak. Ini nge-freeze atau enggak? Nggak ada tulisan, Kak. No freeze, Kak. Nggak bisa pindah tempat. Wait a minute. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kok keluar? Single app entire screen. Nih, ini udah kelihatan kan? Udah, Kak. Nah, yang soal nomor 3 nih kayak paling gampang banget, guys. Coba lihat. Sebuah muatan Q sama dengan 10 mikro kan. Berada di dalam medan listrik E sama dengan 500 N per C. F kan gak ya? Yang bekerja pada muatan tersebut adalah rumus F tadi apa? F sama dengan Q Q1. Kalau kayak gini nge-lag nggak, guys? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya, gini guys, rumusnya. Lagian kan bisa lihat dari satuannya nih. N per C, ini C. Pasti kan N per kolom dikali kolom habis jadi N gitu. Jadi tinggal kali doang. Gampang kan? Jadinya berapa tuh? 10 mikro kan jadi pangkat min 6 gini kan. 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 500. Berapa nih? 500 itu kan 10 pangkat 2. Jadinya kan ini jadi 5.000. 5.000 dibagi sejuta. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 3. 3. Ya gini, gampang manan. Terus ini yang nomor 4 ini yang Kak mau jelasin nih. Coba ya, nih ya, Kakak jelasin. Aduh, salah tekan. Jangan. Wait. Discord. Oke. Nah, yang ini guys, coba ya perhatiin ya. Bola konduktor ini kadang-kadang sering silap-silap kita gini. Jadi ini khusus untuk E. Coba perhatikan E. Nanti ada satu lagi yang F nih, yang ini. Nah, yang V maksudnya Kak. Ada yang V, ada yang E. Jadi bedanya kayak gini. Coba ya perhatikan ya. Ini kan dia ada bola konduktor. Bola konduktornya tuh ini nih, yang kuning nih bola. Nah, jadi ada jari-jarinya, si bola ini ada jari-jarinya. Jari-jarinya itu R kecil nih. Ya. Jari-jarinya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tuh gini. Ketika pertanyaannya kuat medan listrik untuk R-nya kurang dari R. Artinya gini misalnya jari-jari bolanya itu adalah 10 cm ya. Misalnya jari-jari bola nih, coba ya fokus ya Kak ajarin. Jari-jarinya tuh 10 cm. Habis itu ditanya, berapakah kuat medan listrik sejauh 8 cm dari poros nih, dari pusat. Berarti kan kurang dari kan? Kan kalau 10 di sini nih. Kalau 8 ya di sini gitu, di dalamnya. Itu nggak usah dicari, langsung E sama dengan 0 kayak gitu, guys. Ngerti? Oh, Ya gitu Oke. dong. Jadi misalnya berapakah kalau diketahui bolanya? Nah, di sini ada contohnya nih. Mana tadi contohnya? Tunggu ya, Kak agak bolak-balik dikit biar apa. Contohnya yang nomor 3 ini, nah gini.
Dia bilang, hitunglah kuat medan listrik. Jadi kan sebuah bola konduktor 10 cm. Nah, ini R-nya nih yang tadi Kak bilang contoh. Dan besar muatannya tuh 20 kolom gitu. Pokoknya 20 kolom deh besar muatannya. Nah, Q-nya gitu ya. Hitunglah kuat medan E, kan rumus E itu ini KQ per R kuadrat. Nah, kalau kita nggak tahu rumus ini kan kita ketika ditanya hitunglah kuat medan listrik pada suatu titik yang terletak 5 cm dari pusat bola. 5 cm dari pusat bola. Jadi kalau misalnya bolanya, ini bolanya. Nah, 5 cm itu misalnya ini kan 10 cm. Yang ditanya 5 cm-nya tuh dari sini, berarti kan cuman segini nih, masih di dalam. Makanya langsung jawabannya 0 gitu, guys. Nah, perbedaan A sama C ini coba perhatikan. Kalau yang ini 5 cm dari pusat, kalau ini 5 cm dari permukaan. Jadi permukaan tuh di sini. Kan ini R-nya 10. 5 cm dari permukaan ya di luarnya gitu, berarti di sini. Berarti jaraknya jadi 15 cm. Jaraknya tuh jadi 15 cm. Tetap hitungnya dari pusat, guys. Makanya nih 1,5. 1,5 itu kan dari 15 cm. Ini kan 1,5 kali 10-an min 1 itu 0,15 meter. Gitu. Jadi ketika dia lebih dari itu, kalau yang lain ya nilai segitunya yang dicari, guys. Kalau R-nya sama, misalnya berapakah pada permukaan bola, berarti kan R-nya 10 tuh sama kayak jari-jarinya. Ya udah cari aja. Masukin rumus doang gitu intinya. Ya. Tapi kalau misalnya kurang dari jari-jarinya nggak usah dicari, jawabannya 0 gitu. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Ngerti? Atau kurang? Belum ada deh Kak. Apa? Belum ada pertanyaan. Hah? Belum ada pertanyaan. Oh, pertanyaannya ini. Pertanyaannya nomor 4. Tapi Tadi kan Kak tanya ada pertanyaan enggak, saya jangan. oh iya sorry. Kak kirain nggak ada contohnya. Ya belum masih ngerti lah gitu ya. Nah, kalau si kalau si potensial listrik gini. Jadi sama juga bedanya ketika kalau tadi si E itu langsung 0 kan. Tapi kalau si potensial ini sama gitu. Jadi misalnya nih, ini kan R-nya 10 cm nih yang di tengah. Misalnya kita buat kayak tadi lagi lah contohnya, jari-jarinya 10 cm. Nah, ketika ditanyanya 5 cm, jawabannya tuh sama kayak 10 cm gitu. Misalnya kalau nilai kan rumusnya KQ per R dicari nih, ketika R-nya 10 cm, V-nya itu misalnya 50 volt gitu. Nah, bagaimana kalau pada titik jarak 5 cm dari pusat? Ya 50 volt juga kayak gitu, nggak usah cari lagi. Kecuali lebih besar, misalnya kalau 12 cm, nah itu baru kamu harus cari begitu. Ngerti ya bedanya? Sama konsepnya, si V sama si E tadi bedanya ketika dia kurang dari jari-jari, si E langsung 0, kalau si V ini ikutin yang R besarnya jari-jarinya. Gitu. Oke? Kalau misalnya bingung, Oke, Kak. ya benar maksud kakak. Kalau bingung nggak apa-apa, kakak akan cari kata-kata yang lebih mudah dipahamin mungkin. Lumayan ngerti kok Kak. Yang lain? Vaniska? Michelle? Jujur nggak terlalu ngerti Kak. Michelle nggak terlalu ngerti. Itu suara siapa sih? Yang barusan ngomong siapa? Vaniska Kak. Jadi kok kamu bicara untuk Michelle? Hah? Hah? Enggak Kak. Tunggu Ini barusan. saya. Tunggu barusan yang ngomong Michelle siapa? Enggak. Saya bilang saya nggak terlalu ngerti. Oh, kok kakak dengannya Michelle nggak terlalu ngerti ya? Sorry. Enggak. Sorry. Oh, Vaniska masih kurang terlalu ngerti ya? Di bagian mananya? Gak apa-apa. Kakak coba untuk Rumus potensial listriknya tuh. ini. Enggak terlalu ngerti. Ini Ya. rumusnya. Rumusnya Maksudnya?
rumus yang mananya? Rumus dia doang atau rumus ini? Yang ditanyain di soalnya. Di soal yang barusan. Ya, yang di bawah. Oh, gini misalnya. Nomor berapa nih Iya. yang contoh ini? 3. Iya. Oh, yang ini, yang contoh nomor 3 ini. Ya. Ini bukan potensial pertama-tama. Ini tuh medan listrik yang ditanya, kebutuhan kuat medan. Jadi yang E ya. Nah, jadi untuk soal kayak gini ini Suara kakak jadi kecil. Kakak dari kecil. ya. Jadi ini tuh khusus untuk bola konduktor. Oke. Ya. Nah, jadi kalau di bola konduktor itu dia punya jari-jari. Atau Stephen mau beri? Oke, Stephen. Tadi sampai mana? Kuat medan listrik konduktor. Iya, benar. Ada jari-jari. Jadi dia tuh ada jari-jarinya. Jari-jarinya itu misalnya dia bilang 10 cm, oke. Ya kan? Ya. Nah, kalau pertanyaannya tuh dia tanya berapa sih 10 cm itu obviously dihitung dari pusat ya ke permukaan. Nah, itu kan emang jari-jari kan itulah jari-jari maksudnya. Yang disebut jari-jari itu ya dari titik ini ke permukaan gini. Ini bolanya. Ya kan? Nah, ini 10 cm. Gitu. Nah, pertanyaan yang A ini dia bilang berapa sih kuat medan listriknya kalau titiknya itu terletak 5 cm dari pusat gitu. Jadi di dalam atau di luar? 5 cm. Jari-jarinya kan 10 cm ini dari pusat. Nah, 10. Di luar. 5 cm dari pusat, dari titik ini berarti. Kalau 10 cm kan sampai sini. Kalau 5 cm berarti nggak nyampe kan? Ibaratnya kayak si hijau ya. Atau dia jadi nggak meter, mau setengahnya, mau seperempatnya. Pokoknya kurang dari gitu. Jadi bisa 9, 8, 7, 9, 1,5 gitu. 2, 4. Pokoknya dia lebih kurang gitu. Atau intinya di dalam nih, di area dalam ini. Karena kan dia lurus gini hitungnya. Nah, ketika yang ditanyanya daerah itu, kuat medannya itu 0 gitu langsung. Nih rumus ini bukan. Mana tadi? Nah, sesuai rumus yang di sini. E sama dengan 0 langsung gitu. Ini kan ada ilustrasinya nih. Ini yang coklatnya itu bolanya, bola konduktornya. Nah, yang hijau ini kalau R-nya kurang dari R nih. Jadi R besar itu adalah jari-jari. Jadi dia ada 3 kondisi kan. Kondisi pertama ketika R pertanyaannya titik yang ditanya itu kurang dari jari-jari yang pertama. Yang kedua sama dengan jari-jari. Yang ketiga lebih dari jari-jari di luar nih. Gitu, titiknya di sini. Jadi perbedaan cara pengerjaannya adalah ketika di dalam pokoknya langsung 0. Ketika selain itu yang nggak ada ketentuan, tinggal masukin aja nilai pertanyaannya ke rumus. Kalau E KQ per R kuadrat, kalau V KQ per R aja gitu. Gini. Kalau masih kurang paham kan, nih kita kerjain aja nih biar lebih paham. Biasanya kalau ngerjain jadi lebih paham. Gini dia. Untuk yang nomor 4 nih kan. Ini V ya. Sebuah bola logam yang berjari-jari 20 cm kan. Diberi muatan nih, dia bilang. Hingga dia nggak kasih tahu muatannya berapa, pokoknya kalau nilainya di jari-jari 20 cm itu V-nya 200 volt. Nah, kalau titiknya itu di 10 cm berarti berapa? Kak. Apa kak? Kan? Apa kak? Apa kak?
Ini guys. Ini soal nomor 4 ya. Kan Wah, R besarnya jari-jarinya itu 20 cm. Oke. R Nah, V-nya itu 200 volt. 200. Kalau yang ditanya adalah 10 cm, ini berarti di dalam, di luar, atau pas? Kondisi yang keberapa ini? Di pas dong di tengah-tengah. Ya, bentar ya. Nah, ini. Jadi dia tuh 20 cm itu ini nih, 20 cm. Tadi R-nya. The question is di sini. 10 cm. Berarti dia kondisi yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Nah, kalau yang pertama berarti apa rumusnya? V sama Q per R. R besar kan? Dari besar. R besar kan? Ini sama nggak yang pertama sama yang kedua? Sama. Sama, berarti nilainya berapa jawabannya? 200 volt, that's it, udah gitu doang. Oh, Gitu. kok kakak tahu itu sama? Karena kan emang ketentuannya gitu. Jadi ketika misalnya gini ya, ibaratnya kan ada bola potensial nih. Nah, ketika di sini nilainya tuh 200 volt. Di sini 200 volt, kan sama. Nah, di dalam sini di titik as long as dia di dalam itu 200 volt juga. Gitu. Kecuali dia udah di luar sini. Di luar bola itu. Itu harus hitung lagi, disesuaikan gitu R-nya. Karena dia di dalam ini sama semua untuk potensial listrik begitu. Kalau kuat medan itu justru 0 di dalamnya gitu. Bedanya. Itu aja bedanya. Kalau kuat medan di dalam sini 0 semua, nggak ada muatan listrik. Di permukaan sama di luar baru ada. Masih kurang paham? Lanjut lagi. Di soal nomor 8 nih. Jadi bola konduktor kan. Nah, berjari-jari. Nah, berjari-jari itu kamu pakainya yang R besarnya. R besarnya 10 cm. Bermuatan listrik ini berarti Q. Q-nya segini. Bila K bla 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 kan dia bilang. Besar kuat medan dan potensial. Nah, jadi pertanyaannya E sama V. Kalau berjarak 9 cm dari pusat bola. 9 cm itu kurang dari 10 cm atau enggak? Kurang. Kalau kurang berarti kondisinya yang pertama kan? Iya. Berarti kalau E, kondisi pertama E-nya berapa? 0. 0, langsung 0, nggak usah cari. Gitu. Sedangkan kalau V, cari, ada soalnya nilainya. Kalau di soal yang sebelumnya nih, yang 200 tadi kan dia udah kasih tahu. Nih udah dia bilang kalau ini nilainya segini, makanya kita nggak usah cari lagi. Perbedaannya soal nomor 8 ini nggak dikasih tahu V-nya, dia cuman kasih Q-nya aja. Jadi kamu harus cari K Q per R rumusnya. Jadi K Q-nya kan 10 pangkat min 9 nih Q. Q itu yang satuannya kolom ya, ini kan ada kolom. Oh, berarti ini pasti Q kayak gitu. R jaraknya 9 cm dia mintanya. Nah, 9 gak usah dikuadratin karena kan gak kuadrat. Tapi kamu jadiin meter. Jadinya 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Terus coret aja nih, 9-nya coret. Terus nih 9 kurang 9 0. Min 2-nya tambah naik ke atas jadi tambah 2, jadinya 100. Ya nggak sih, bentar ya. Kok kayak ada yang salah ya? Jawabannya harusnya 90 volt. Bentar. Oh,
Oh, wait a minute. Kan udah salah. Jadi kan kalau dia di kondisi yang pertama, kita pakainya R-nya tetap yang 10. Hampir aja kakak juga salah. Gitu guys, pantas ya. Untung aja nggak ada jawabannya. Jadi untuk cari V, rumusnya K, Q per R. Tapi R-nya R besar, karena kurang dari. Kecuali, ini kan jari-jarinya 10 cm. Misalnya dia nanya bukan 9 cm, dia nanya 15 cm. Nah, kita pakai yang 15 ini guys. Tapi berhubung dia 9 cm itu kurang dari 10, kita tetap pakai yang 10 gitu. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali berapa tadi? 10 pangkat min 9 per 10. Jadinya jawabannya ini kan habis nih. 10 cm ya, 10 cm jadiin meter berapa ya? 10 pangkat min 1 nih. Jadinya berapa ya? Bukannya min 2 ya? Ke meter bukannya min 2 kan? Ya, tapi kan dia 10 cm. Oh ya, ya betul. Jadinya 10-nya naik ke atas. Jadinya 90. 90 sama 0. 90 ya. 9 dibagi 0,1 kan 90. Makanya jawabannya B kayak gitu. Gimana? Udah agak lebih paham kan? Udah. Ya, untuk materi yang itu. Kalau di soal esai kuis, nah itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di soal kuis itu yang kakak barusan kirim cuman ada 5 soal sih, karena yang nomor 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8 sih. 6 sama 7 nya itu gampang, cuman itu harus di pembahasan yang lain. Nggak ada pun di sini. Itu kapasitor ya. Kapasitor namanya. Nanti ada lagi. Oke, habis itu tadi udah sampai nomor 4 ya. Anyway. Nomor 5 untuk, nah ini baru yang beda. Untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 kolom dari suatu titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik lain dengan potensial 50 volt diperlukan usaha. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, tunggu. Edit. Kalau ada soal ini kan, kamu lihat aja tuh satuannya apa. Oh, ini kan kolom. Berarti apa kalau kolom? Q. Ini volt, ya udah V. Kak, saya izin live ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Silahkan Vaniska. Tinggal siapa nih? Tinggal Louis sama Michelle ya? Iya kak. Ya, nggak apa-apa. Terus kan berarti ke suatu titik lain dengan potensial 50 volt. Nah, ini berarti V1, V2. Diperlukan usaha sebesar usaha itu W. Nah, kita lihat lagi tadi ada rumus W sama dengan nih. W sama dengan Q delta V. Delta EP gini. Kita pakai rumus yang ini. Q V2 kurang V1 gampang kan sebenarnya? Lumayan. Ya gampang kan, cuman kan kalau baru-baru nggak tahu pakai rumus yang mana. Jadi Q-nya 10, V2 kurang V1. Ya udah jawabannya berapa? 400. Ya gitu doang. Ya. Terus yang nomor, kalau yang nomor 6 ini nomor 6 ini agak ini sih, agak jarang dipakai sebenarnya. Kita tadi nomor 8 udah ya. Nomor 8 udah. Nomor 7 dulu deh sebelum ke nomor 8 karena ini lebih gampang. Jadi di sini ada dikasih caranya kalau ngerjain soal tuh, oh ini ada massa, terus ini muatan, ini kan berarti ini M, ini Q. Terus pertanyaannya kuant medan itu berarti E. Berarti ditanya E kan. Yang diperlukan untuk menahan agar potongan itu dapat di udara jika G. Nah, ada G di sini. Terus kita ingat rumus E itu apa?
F per Q. Nah, rumus F itu umum apa? Harus ingat nih, M dikali G per Q. Ya, yang dulu-dulu ya. Jadi M-nya itu kan mili nih, miligram, kamu rubah ke kilo. Mili ke kilo itu 1 kilo itu 1 juta mili. Nah, itu. Jadi kalau dari mili ke kilo 10 pangkat min 6. G-nya 10, Q-nya 1 mikro. Nah, mikro itu min 6 juga. Nah, terus coret-coret deh. Jadi jawabannya berapa? 20. Yap. Dah, langsung jawabannya 20. Satuannya V per M kan, padahal kan Newton per kolom juga bisa dia. Kata kuncinya nih ada kata-kata kuat medan listrik gitu. Kayak gitu gampang. Kalau yang nomor berapa tadi ya? Nomor 6. Nomor 6 ini A. Ini R. Ini ada volt. Ini ada Q. Pertanyaannya F. Jadi caranya itu adalah pakai rumus yang ini. F sama dengan E dikali Q. Nah, di sini nggak ada E kan? Jadi E-nya itu kita cari dengan rumus mana ya tadi rumus E? Ada sebenarnya di atas. Rumus E ini E kali D. Nah, ini nih. E itu kan V itu E kali D. Jadi E itu V-nya volt ya. Volt per D. D itu jaraknya. Gitu. Jadi kita cari dulu E di sini. Volt per D. Volt itu ini berarti. Nah, jadi selisihnya sama kayak tadi. 40, tapi ini kan ada min. 40 dikurang min 40. Berapa? Nah, D-nya itu jaraknya itu 20 cm. 20 cm. Padahal kan biasanya jarak R ya. Jadi ini untuk keping sejajar gitu. Kalau keping sejajar dia bilangnya D. Kalau jarak biar membedakan sama jarak biasa yang R. Jadi 20 cm itu sama aja kayak 0,2 cm. 0,2 meter jadiin meter. Ya? Ya. Ya, gini kan. Jadinya ini min ketemu min plus ditambah jadinya 80 per 0,2. Berarti berapa ya? 400. Nah, E-nya 400. Ya. Terus kita kaliin dengan Q yang ini. Jadi jawabannya adalah 8. Ini kan 100 dibagi 100, 8 Newton kayak gitu. Begitulah ya. Ini udah kejawab semua ya. Ini tadi jawabannya apa ya? Ini 200 volt, ini yang ini. Terus ini tadi ini yang ini. Gitu. Ini belum pernah disuruh ya. Kadang pun dibahas-bahas aja sih sama Pak Toha. Kayak gitu guys. Jadi kurang lebih semacam ini sih soalnya. Nih. Ada pertanyaan dari semuanya? Maybe nggak ada sih kak. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalian mau buat soal nggak? Nggak. Sekarang nggak bisa soalnya mau hafal materi lagi kak. Oh, emang mau ujian ya? Iya, disuruh hafal sama Pak Nas. Apa rumus-rumus yang kemarin ya? Iya. Yang Ya. banyak itu kak. Udah hafal? Belum. Ya. Nih. Tunggu. Yang rumus apa? Yang semua itu ya? Yang iya, apa sih? yang
Maksud kakak rumusnya atau kayak sudut relasi? Gini, Yang kayak gini ya. sin minus Ini. cos gitu kak. Ini. Kelihatan nggak? Yang sin A minus B. Kelihatan? Ini kan. Iya itu. Coba udah ingat nggak? Lumayan Coba. kayaknya. Nih kalau sin apa? Kalau sin Cos, sin cos, sin sin cos, sin cos kosin. sin. Habis ini tinggal A. Berarti AB, AB. sin A. Kalau dia sin B. ya gini, dia jadi AB AB aja. Jadi kamu ingat kayak gini, kakak kasih ajarin sin cos kosin kayak gitu kamu ingatnya. Atau SCCS gitu. Nah, habis itu kalau dia plus ya udah plus Kalau dia plus, ini kan ada plus min, berarti dia setara. Plus min kayak gini. Nah, kalau cos apa? Ingat nggak? Sin cos. Terbalik. Ya. Terbalik. Cos. Ya, CCSS. Ingat aja. Huruf abjad kalau kamu bingung. Gini, misalkan kadang kamu lupa kos. Pokoknya dia kos sin, tapi kos atau sin kos dulu atau sin dulu ya. Kamu ingat aja, oh, sesuai huruf abjad kan C dulu kayak gitu. Kalau misalnya si sin, yang sin, kamu ingat aja, pokoknya dia sama mulainya. Atau iya bener gini, kan sin berarti mulainya sin gitu. Oh, kos mulainya kos kayak gitu cara ingatnya. Ya kan, gampang kan. Terus kalau misalnya yang sin kan dia mirror gitu, sin cos sin mirror. Kalau yang ini sama kos sin. Habis itu hurufnya A B. Terus ini plus minus jadinya apa? Min Apa kak? plus. Min. Kebalik dia. Kalau plus berarti minus ya kak? Ya, jadi kebalik. Kalau plus dia min. Ini khusus untuk si cos. Kalau min plus. Tapi kalau si sin plus ya plus, min ya min gitu. Oke. Terus kalau yang tan juga gampang nih, gini cara ingatnya. Kan dia tambah. Pokoknya yang di atas tuh pisah dia. Tan A tambah tan B kayak gini. Terus di bawahnya itu berarti kalau udah tambah ada yang dikali gitu. Tan A titik dia kali tan B. Tapi yang di sini ada 1. Oh, ini kan udah tambah berarti kurang gitu. Terus berarti kalau yang kurang ya udah atasnya kurang, bawahnya tambah gitu. Gitu cara ingatnya. Lumayan gampang kan harusnya. Terus yang ini lagi kan ada sin 2A kan. Nah, ini udah ingat nggak? Itu belum. Jadi kayak gini cara ingatnya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya nih lupa nih, aduh apa ya, kan sebenarnya kalau kamu udah ingat yang atas ini, kita bisa ingat yang ini. Karena gini, sin 2A itu kan artinya sin A tambah A, ya kan? Iya kak. Berarti kita pakai rumus yang ini, tapi bedanya ini AA bukan AB, ya kan? Berarti kan hasilnya jadi sin A cos A tambah cos A sin A. Yang mana cos A sin A sama sin A cos A itu sama. Bedanya dibalik doang. Oh, berarti dia ada 2 kali. 2 sin A cos A kayak gitu. Kayak gitu, tuh. Oh, berarti kali 2 aja kak. Maksudnya kadang kalau kita lupa kita bisa dapat petunjuk dari rumus yang ini. Makanya maksud kakak sama kayak dulu kalau kita belajar gaya. Maksudnya kita tahu rumus gaya, nanti berlanjut kayak gitu loh. Tahu satu rumus itu bisa berguna untuk yang selanjutnya, dasarnya gitu loh. Nah, misalnya cos 2A itu kan artinya A tambah A, ya kan? Nah, ini tinggal ganti, tapi cos A ya berarti kan karena cos A A-nya ada 2, dia kayak gini penulisannya. Cos A karena dia tambah berarti kurang, kebalikan soalnya. Sin A kali sin A jadinya sin A kuadrat kayak gini. Nah, kok beda kak sin A plus A? Kenapa? Kok beda sama yang sin A plus A? Oh, yang ini ya beda dong, kan ini rumus sin yang ini.
Ya kan? Kalau cos kan kita pakai rumus ini, kan dasarnya di situ gitu. Nah, sedangkan si cos 2A ini dia punya ada dua jenis lagi dia. Kenapa? Karena kan kita kemarin waktu itu udah ajarin yang ini loh. Sin ini tambah cos ini itu sama dengan 1. Sehingga sin bisa kita ubah jadi 1 kurang cos kayak gini. Nah, di sini kalau yang ini sin ini kita ubah menjadi ini. Nih. Kan jadinya cos kuadrat dikurang sin. Sin itu kan ini kita ubah. Biar satu jenis cos doang. Ini kan dia min ketemu min jadi plus. Jadi cos A kuadrat ditambah cos A kuadrat jadi 2 cos kuadrat A. Ini kan min ketemu plus, kalau ketemu plus 1 ya udah min 1 kayak gini. Nah, ini dia gini. Nah, habis itu yang satu lagi sebenarnya kamu ingat aja, oh kalau cos kan kayak gini. Yang satu lagi berarti 1 kurang 2 sin kuadrat A, kebalikan doang. Makanya Kak bilang sebenarnya nggak sesusah itu sebenarnya. Nah, ini adalah rumus cos 2A. Ini rumus cos 2A. Jadi si cos 2A itu ada 3. 1, 2, 3. Ya itulah sedikit aja kakak, karena tadi kamu mention tentang mau hafal matematika. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Apapun, boleh mate, boleh fisika yang tadi. Mungkin belum kak. Michelle? Nggak apa-apa Michelle, jangan malu-malu. Soalnya Michelle diam aja. Kalau ada yang nggak tahu tanya aja ya Michelle. Nggak ada, Kak. Udah, bisa ya? Oke, kalau kayak gitu, kalau misalnya nggak ada, paling nggak nanti suruh kamu, kan nggak ada bilang ya suruh kerjain, besoknya kerjain kayak gitu. Berarti nanti nggak mau coba suruh ngerjain soal yang tadi itu, yang apa? Yang mana sih tadi Kak bilang? Yang Kak kirim di grup, apa itu namanya? Kuis untuk soal nomor 1 gitu-gitu. Tapi nanti Kak bantuin. Kalau perlu Kak. kita zoom untuk bahasnya nanti boleh juga zoom. Tapi biar kalian ngerjain juga gitu loh. Kalau misalnya zoom kan kayak mungkin agak susah sambil ngerjain. Oke, segitu aja deh guys. Oke kak, thank you. Ya, sama-sama. Bye bye guys. Bye.